Lagi pula apalah itu ya, daya beli masyarakat yang lemah atau makan tabungan di kalangan kelas menengah gitu ya untuk bertahan hidup. Nyatanya itu semua nggak terjadi secara merata kok. Karena nih kalau yang namanya udah urusan traveling ya, itu warga plus 62 nyatanya selalu bisa aja mengusahakannya. Hai, Conomis di sini. Apa kabarnya di sana? Kenapa? Kepala pusing, pening. Ya pergi traveling aja lah. Nggak punya uang. Alah, yang bener. Lagi pula apalah itu ya, daya beli masyarakat yang lemah atau makan tabungan di kalangan kelas menengah gitu ya untuk bertahan hidup. Nyatanya itu semua nggak terjadi secara merata kok. Karena nih kalau yang namanya udah urusan traveling ya, itu warga plus 62 nyatanya selalu bisa aja mengusahakannya. Buktinya nih ya, data dari BPS mencatat kalau warga Indonesia yang hobi jalan-jalan itu semakin banyak gitu ya. Bisa kita lihat datanya dari bulan Juli 2024 tuh ya. Jumlah wisatawan atau jumlah perjalanan wisatawan Nusantara atau warga Indonesia yang hobi jalan-jalan di dalam negeri nih ya, jumlahnya itu mencapai 77,24 juta perjalanan. Nah, kalau kita bandingkan dengan bulan Juli 2023, nah jumlah itu tuh sudah meningkat sekitar 4,83%. Nah, terus total perjalanan wisatawan Nusantara di tahun 2023 itu mencapai 839 juta perjalanan ya. Dengan periode Januari hingga Juli 2023 mencapai sekitar 507 juta perjalanan. Kalau kita bandingkan nih ya dengan bulan Januari hingga Juli di tahun 2024, itu jumlah perjalanan wisatawan Nusantaranya sudah mencapai sekitar 598 juta perjalanan. Itu tandanya memang ada peningkatan sebesar 18%. Terus tujuan mana sih yang paling jadi favorit wisatawan domestik? Ya kebanyakan sih memang di Pulau Jawa ya. Dan yang menjadi juara satunya adalah Jawa Timur. Ayo, siapa yang suka jalan-jalannya ke Jawa Timur? Itu memang menjadi destinasi wisata favorit ya ternyata. Tapi nih ya, gak hanya di dalam negeri, ternyata banyak juga warga Indonesia yang suka jalan-jalan ke luar negeri. Atau kita sebut sebagai wisatawan nasional. Nah, sejak Januari hingga Juli 2024, jumlah perjalanan wisatawan nasional itu sudah mencapai 5,3 juta perjalanan. Kalau kita bandingkan nih ya, di periode yang sama di tahun 2023, itu juga memang ada peningkatan sebesar 22%. Jadi bisa kelihatan ya, kalau misalnya jumlah perjalanan wisatawan nasional di sepanjang tahun 2023 itu kan tembus 7,5 juta perjalanan. Dengan periode Januari hingga Juli 2023 mencapai hanya 4,3 juta perjalanan. Sementara nih ya, di Januari hingga bulan Juli 2024 itu jumlah perjalanan wisatawan nasional sudah tembus 5,3 juta perjalanan. Itu pun belum ditambah dengan data nanti dari bulan Agustus hingga Desember 2024. Berarti kan memang tandanya akan ada penambahan lagi gitu ya. Padahal nih ya, di sisi lain daya beli masyarakat Indonesia tuh sekarang sebenarnya lagi mulai melemah gitu. Itu bisa kita lihat lah dari gejalanya, yaitu ada jutaan kelas menengah yang turun kasta. Habis itu kita juga bisa lihat melemahnya daya beli masyarakat dari indeks keyakinan konsumen ya, yang terus menerus turun selama 3 bulan dari level 127 menjadi level 123. Ya walaupun masih di angka optimistis lah ya, karena masih di atas level 100. Tapi ya tetap aja gitu, faktanya di sekitar kita memang lagi ada daya beli masyarakat yang melemah. Dan lucunya nih ya, ada fakta lain yang mencengangkan bahwa di bulan Juni 2024 itu ada Gen Z dan juga generasi milenial, itu tertulis di data bahwa kedua generasi ini yang paling banyak nunggak paylater hingga 990 miliar rupiah. Nah lo, buat apa aja ya payletternya? Apa jangan-jangan buat liburan juga? Yang pasti nih ya, kegiatan liburan itu sama dengan kegiatan konsumtif. Makanya penting banget untuk mengelola keuangan secara bijak dan juga tepat dalam mempersiapkan dana liburan. Caranya sih beragam ya, bisa dimulai dengan mempersiapkan tabungan khusus untuk liburan biar nggak kegabung sama kebutuhan lainnya. Terus kita bisa menyisihkan 10% dari gaji kita ke tabungan khusus liburan itu. Terus cara lainnya bisa juga dengan investasi. Misalnya kita investasi logam mulia emas atau bisa juga reksadana. Ya pokoknya nih ya, yang paling penting lagi adalah jangan maksain dana liburan itu diambil dari uang tabungan kamu satu-satunya, atau malah maksain ngambil dari dana darurat.
Atau nih ya, yang lebih parah lagi, jangan sampai kamu dana liburannya diambil dari utang yang berlebih, yang kamu sendiri tuh juga nggak tahu gimana cara bayarnya. Jangan ya dek, jangan. Ya masa iya sih kita pergi liburan, pulang-pulang malah ngegembel. Yang ada nanti bukannya refreshing, malah jadinya pusing. Duh, kok jadi pusing ya ingat isi dompet dan juga kerjaan. Apakah ini pertandanya aku harus liburan juga? Ya udah deh, kalau gitu pastiin juga ya. Jangan lupa like and share konten ini. Sampai jumpa, liburan dulu.